Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Hafiz. Pada kesempatan video kali ini saya akan bahas soal International Mathematical Olympiad nomor 4 hari kedua ya. Nah, di sini di soal misalkan X1, X2 hingga X2023 bilangan real positif yang semuanya berbeda yang membuat AN akar dalam kurung X1 plus X2 plus XN dalam kurung super X1 plus super X2 plus titik-titik super XN satu kurung. Bilangan bulat untuk setiap N123 hingga 2023. Buktikan bahwa A2023 lebih besar dari sama dengan 3034. Oke, untuk pertama kali untuk mempermudah dalam perhitungan, kita bisa menggunakan modelannya atau membuat suatu bentuk yang simpel dari model ini ya, ekspresi ini. Di sini AN bernilai akar ya. Nah, untuk mempermudah kita bisa hilangkan akarnya. Maka dalam hal ini n kuadrat kita kuadratkan untuk menghilangkan akar, maka akan bernilai x1 plus x2 ya plus sekian-sekian plus xn ya tutup kurung dikali dalam kurung super x1 ditambah super x2 ditambah sekian 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 sama dengan super xn. Oke, nah kita bisa asumsikan bahwa ekspresi di sebelah kiri dia di sebelah sini yang sebelah sini ya. Untuk yang sebelah sini kita bisa tuliskan sebagai A, kemudian yang sebelah sini kita bisa tuliskan sebagai B. Ya. Nah, sebelumnya kita ekspresikan terlebih dahulu bahwa AN akar dalam akar ini adalah suatu bilangan P. Oke. Nah, maka AN dikuadratkan ini sekian-sekian ini sama dengan P kuadrat. Oke. Maka kita bisa kembali buat ekspresi AN plus 1 ya dikuadratkan itu sama dengan X1 ditambah X2 ditambah XN ditambah sekian 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 hingga XN plus 1 dan dalam kurung X1 plus X2 plus XN plus sekian 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 plus XN plus 1. Oke. Nah, itu kita bisa lihat di sini bahwa ini adalah kita yang definisikan sebagai A tadi. Oke. Kemudian ini adalah kita maaf ini ya terus super ya. Super, ini super, ini super, dan ini super. Nah, ini adalah bentuk dari ekspresi ini kan ya. Maka ini adalah B dan ini adalah A. Nah, maka kita bisa tuliskan bahwa AN plus 1 kuadrat sama dengan dalam kurung A plus XN plus 1 dalam kurung B ditambah super XN plus 1. Oke, nah ini kita bisa lakukan operasi silang dalam ya. Akibatnya A kuadrat N plus 1 sama dengan A dikali B sama dengan AB, kemudian A dikali super XN1 sama dengan A super XN plus 1 plus XN dikali B, XN plus 1 kali B sama dengan B, XN plus 1 SN plus 1 dikali super SN plus 1 sama dengan 1. Nah, kita lihat di sini ekspresi ini AB ini ternyata apa tadi? Kita definisikan bahwa A dikali B adalah P kuadrat. Ya, ternyata A dikali B adalah P kuadrat, maka ini adalah P kuadrat. Nah, plus, nah ini yang kita akan cari plus 1. Nah, nilai dari super A dikali super xn plus 1 plus bxn plus 1 apakah nilai apa nih? Kita lihat. Ini adalah bentuk persamaan kuadrat ya. Dengan akhirnya atau dengan C-nya 1. Nah, ada dua kemungkinan yang bentuknya.
bisa seperti ini, P plus 1 kuadrat atau ya P min 1 kuadrat. Nah, kalau kita ambil yang P min 1, maka bentuknya akan menjadi P kuadrat min 2P plus 1. Nah, ini mustahil min 2P karena apa? Artinya P ini bernilai negatif. Atau salah satu P bernilai negatif, ya, sehingga mengakibatkan bahwa pernyataan ini kontradiksi dengan pernyataan dari soal karena di soal disebutkan bahwa X1 hingga X 2023 merupakan bilangan real positif. Ya, kalau kita pakai yang ini kita tidak mungkin karena min 2P itu ada salah satu P bernilai negatif atau dua-duanya bernilai negatif. Maka yang mungkin adalah yang ini ya. Karena nggak mungkin min 2P karena nggak mungkin dari ini ya dari ekspresi ini ada yang negatif. Tidak mungkin ya kita kan ini sangat tidak mungkin ini bernilai negatif. Karena dari pernyataan soal tadi ya. Oke, dari sini kita udah dapatkan bahwa ekspresi ini ya a kuadrat n plus 1 itu bernilai dalam kurung p plus 1 kuadrat. Oke, maka a n plus 1 itu sama dengan p plus 1. Oke. Nah, kita bisa tuliskan kembali di sini ya. Ternyata untuk an itu sama dengan p. Kemudian an plus 1 sama dengan p plus 1. Nah, kita belum selesai sampai di sini karena kita harus menguji apa namanya ini tadi ini sifat-sifat ini X1 hingga X 2023 harus bernilai positif semuanya yang berbeda. Oke, sekarang kita akan koreksi apakah dari an plus 1 dan an plus 1 apakah untuk nilai X-nya apakah sudah memenuhi persyaratan ini. Oke. Sekarang kita lihat bahwa di sini terdapat bentuk ekspresi yang kalau kita jabarkan seperti ini a seper xn plus 1 ya ditambah b xn plus 1 itu sama dengan 2p. Nah, kita sudah belajar bahwa 2p adalah penjumlahan dari p yang sama. Kalau ada suatu pernyataan 2x itu artinya x tambah x. Ya. Ketika ada 2y itu artinya y ditambah y. Ketika ada 3b itu artinya b plus b sebanyak 3. Ya, kita harus clear dengan pernyataan ini ya. Oke, berikutnya artinya kita bisa gunakan bentuk ini menjadi suatu persamaan yang disebut dengan Oke, kita gunakan persamaan RMS persamaan RMS AM GM AM. Oke. Riemann square, arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean. Nah, kita gunakan yang AMGM. Kenapa? Karena bentuk ini merupakan bentuk penjumlahan antara dua buah bilangan. Maka di sini kita bisa tuliskan bahwa a seper x n plus 1. Oke, maaf, sebelumnya saya buatkan terlebih dahulu apa bentuk AMGM itu, dimana AMGM adalah AM itu lebih besar sama dengan GM. Nah, AM itu bentuknya apa? A plus B sama dengan lebih besar sama dengan 2 akar AB. Nah, A dan B di sini masing-masing adalah ini ya. Ini dengan ini. Oke, berarti kita bisa tuliskan sini bahwa A seper xn plus 1. Oke, seper xn plus 1 ditambah dengan B xn plus 1. xn plus 1. Nah, lebih besar dari sama dengan 2 akar. Nah, kita lihat di sini AB.
perkalian ini antara A super xn plus 1 B xn plus 1. Nah, kita lihat di sini bahwa AB tadi itu kan sama dengan A perkalian B adalah B kuadrat. Oke, berarti B kuadrat juga bisa kita ekspresikan sebagai perkalian A kali B. Oke. Maaf, maaf. Nah, ini kan ini kan ekspresinya adalah 2P ya. Ini kan 2P, masing-masing ini bernilai P dan ini bernilai P, ya kan? Nah, ketika ini dikali kan akan menghasilkan nilai P kuadrat, ya kan? Ya. Kenapa kok bisa P dikali P lah kan? Tadi kita sepakat bahwa ini kan ini kan 2P ya. Dari nilai ini kan kita sepakati bahwa ini adalah nilai dari 2P. Ya, dari pernyataan yang ini ya, kita sepakat bahwa ini kita bernilai 2P. Ya, bernilai 2P. Artinya kalau masing-masing bernilai 2P, ini bernilai 2P, maka masing-masing ini adalah bernilai P. Jika masing-masing bernilai P, kita bisa tuliskan bahwa ini P kuadrat. Nah, kita sepakat bahwa P kuadrat tadi merupakan perkalian A dikali B. Maka di sini adalah bentuk ekspresinya di sini adalah A dikali B. Oke. Nah, kita bisa kembali buat suatu definisi, bukan definisi. Kita lihat di sini ekspresi ini menunjukkan bahwa masing-masing dari penjumlahan ini ditambah dengan ini menghasilkan 2 akar AB. Artinya apa? Kembali lagi saya jelaskan bahwa perkalian 2 dikali suatu bilangan itu sama dengan nilai yang sama ya, P ditambah P. Atau 2 dikali Y itu kan sama dengan Y ditambah Y ya. Nah, ini harus X ya, maaf, ini X, ini X. Nah, artinya masing-masing ini bernilai AB. Ya, ini bernilai, bernilai akar AB. Ini adalah nilai akar AB. Nah, sehingga kalau dijumlah mendapatkan 2 akar AB. Nah, kita pilih salah satu. Saya pilih yang BXN plus 1. Maka BXN plus 1 di sini sama dengan akar AB. Nah, XN plus 1. Oke. Nah, ini sama dengan akar AB dibagi dengan B. Kita kuadratkan akan menghasilkan XN plus 1 sama dengan AB. Nah, ini dikuadratkan ya, maaf. Ya, ini dikuadratkan. Dia akan menghasilkan nilai A per B. Oke, nah, cuman kita nggak mau nih ada kuadrat ya di sini ya, karena di soal hanya diketahui X1, X2 hingga 2023 tanpa adanya kuadrat. Nah, kita bisa hilangkan. Kita kembalikan lagi ke definisi tadi bahwa A dan B ya, ini kita lihat bahwa A dan B itu adalah bernilai P kuadrat. Artinya A dikali B itu adalah P dikali dengan P. Artinya A dan B bernilai P. Nah, kita bisa tuliskan kembali ekspresi di bawah ini bahwa X kuadrat N plus 1 itu bernilai P dibagi dengan P. Oke, nah, karena ini P dibagi P sama dengan 1, kita bisa hilangkan bahwa Xn plus 1 ini kita kuadratkan, P plus P, P per P dikuadratkan. Akibatnya adalah ya Xn plus 1 ya sama dengan ini diakarkan. Nah, ini enggak usah dipangkatkan, dipangkatkan 2 karena ini bernilai 1 gitu loh. Kalaupun ini dipangkatkan 2 juga enggak akan mengubah nilai dari si ini gitu. Kecuali nilai ada P dengan suatu bilangan lain ketika dikuadratkan, maka sebelah kiri atau LHS pun harus dikuadratkan juga hingga menjadi pangkat 4. Ketika RHS ini dikuadratkan, maka
ini harus dikuadratkan juga LHS-nya. Namun karena RHS ini bernilai P, bernilai 1, mau dikuadrat di pangkat berapapun dia akan bernilai sama. Nah, akibatnya adalah di sini akan bernilai P dan P. Oke. Nah, di sini terlihat kita boleh rubah kembali P di sini sebagai bentuk nilai A. Nah, bolehlah. Nah, saya membuat ekspresi ini supaya untuk mempermudahkan nanti adanya suatu keunikan dalam soal ini. Jadi, ini tidak akan mengubah dari kekonsistenan persamaan ini ya, karena P dengan A dengan B itu sama-sama bernilai P. Kita boleh berubah P menjadi A atau sebaliknya ya. Nah, untuk merubah ini saya gunakan yang uh, uh, atas, bilangan atas ini sebagai A, di sini sebagai P. Nah, ini adalah syarat ini adalah identitas keduanya. Nah, dari tadi kita sudah punya suatu kesimpulan bahwa AN itu bernilai P, kemudian ya, kemudian AN plus 1 itu bernilai P plus 1 ya, dengan syarat XN plus 1 sama dengan A per P. Nah, kita harus koreksi, jangan kita mentang-mentang, saya sudah ketemu untuk persamaan ini, untuk ekspresi ini, untuk melihat berapa nilai dari A 2023 tadi. Nah, itu kita tidak bisa. Kita tidak bisa pakai itu sembarangan ya. Oke. uh, kita lihat dulu untuk bentuk ini ya. Oke, ini harusnya karena kita sudah gunakan AMGM tadi ya, AMGM tadi harusnya ini ya, masing-masing ini harusnya bernilai lebih dari sama dengan, dan ini lebih dari sama dengan ya. Harusnya, karena kita untuk mempermudah kita hilangkan terlebih dahulu sifat lebihnya, kita gunakan paling kecilnya untuk sama dengan. Nah, maka ekspresi ini harusnya berbentuk lebih dari sama dengan. Pun demikian dengan ini. Nah, tapi kenapa untuk yang ini kita nanti dulu, kita belakangan untuk merubah sifat atau tandanya ya. Kita buat belakangan nanti ya. Kita buat belakangan ya. Karena ketika ini xn plus 1 ini lebih besar sama dengan AP per A per P, otomatis ini pun akan mempunyai bentuk yang sama. Harus AN plus 1 lebih besar sama dengan P plus 1, karena AN plus 1 ini adalah identik dengan sifat AS XN plus 1 ini tadi. Nah, XN plus 1 ini kenapa lebih besar sama dengan AP? Nah, ini sudah saya turunkan menggunakan ketaksamaan AMJM-nya. Ini AMJM lebih dari sama dengannya. Berarti masing-masing ini ya, penjumlahan ini harus bernilai per masing-masing ini lebih dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Oke. Nah, tapi untuk mempermudahnya kita gunakan sama dengan terlebih dahulu untuk menilai mengambil nilai paling kecil. Oke. Bagaimana untuk AN plus 2? Artinya kalau AN plus 2 harusnya lebih besar sama dengan P plus 1 ya kan, ya P plus 1 dong harusnya, ya kan, ditambah 1 ya, karena gini gini, ini kan AN plus 2 kan sama dengan AN plus 1 tambah 1. Oke. Nah, itu artinya di sini adalah, nah, AN plus 1 tadi apa ini, AN plus 1 kan P plus 1, P plus 1 ya, ditambah 1 ya, akhirnya sama aja sama dengan AN plus 2 sama dengan P plus 2. Nah, kita lihat kekonsistenan ekspresi ini, kekonsistenan ini. Kita mau lihat xn plus 2-nya itu berapa? Nilai xn plus 2-nya. Nah, kita kembali gunakan
bentuk yang tadi bahwa A kuadrat N plus 2 itu sama dengan X1 plus X2 plus Xn plus Xn plus 1 ditambah Xn plus 2. Oke, nah dalam kurung 1/X1 ditambah 1/X2 ditambah 1/Xn ditambah 1/Xn1 sekian hingga 1/Xn plus 2. Nah, kita lihat ekspresi ini bahwa tadi kita bisa modelkan ini sebagai nilai A aksen ya, dan ini sebagai B aksen. Ya, ini A aksen ya. Oke. Nah, kita lihat bahwa tadi kita asumsikan bahwa ya sebentar kita lihat ke kita akan kembali koreksi terlebih dahulu ya. Bentuk yang ini adalah oke, kita akan koreksi kembali ya bentuk ini ya. Ini sepertinya sedikit kurang tepat saya menuliskannya, harusnya bukan ini ya, sebentar. Ini penghapusnya mana ya? Oke, ini kita select terlebih dahulu, ini kita hapus. Untuk ini oke. Mana screenshot coba? Kita kembali ke ekspresi awal tadi ya. Kan kita ketahui untuk A kuadrat N plus 1 itu tadi sama dengan ya A ditambah dengan A maaf xn plus 1 dalam kurung B ditambah dengan 1/xn plus 1. Oke. Nah, ini kita bisa tuliskan ini sebagai bentuk A aksen dengan bentuk B aksen. Oke. Nah, kenapa kok bisa ya? Kenapa kok
AN plus satunya harus dikoreksi ulang gitu kan, ya kan, harus dikoreksi ulang. Itu kenapa? Nah, kita sebenarnya mau melihat kekonsistenannya itu yang terjadi gitu kan. Kalau memang ini nanti kan persamaan ini kan kita gunakan untuk membentuk ekspresi ini gitu kan ya. Kita kita lihat dulu kekonsistenannya gitu kan. Kekonsistennya apakah ini konsisten atau tidak gitu kan ya. Oke. Untuk melihat kekonsistennya kembali kita perhatikan bahwa ini kan bernilai A aksen dan B aksen masing-masing. Oke. Tadi kita lihat bahwa untuk xn plus 1 di sini adalah bernilai A dikali P. Oke. Nah, A itu kan tadi kita lihat apa? Ekspresi A itu adalah ini kan ya. Ini. Ini itu adalah ekspresi A. Ya kan, ini adalah ekspresi A. Namun kita juga boleh, ini juga ekspresi A kan ya. Kan saya sudah bilang untuk A dan B itu adalah perkalian P dikali P. Oke. P dikali P. Nah, berarti ini ya. Ini berarti P-nya kan apa? P-nya adalah bentuk ini kan ya. Bentuk ini. Bentuk dari AN nih. Nah, dan ini tidak melanggar pernyataan sama sekali karena baik A kali B itu bernilai P dan P, ternyata ini juga bernilai AN juga P juga. Nah, kita buat suatu sedikit manipulatif aljabar ya dalam matematisnya gitu. Jadi ini bisa diekspresikan sebagai bentuk perkalian baru tadi, suatu perkalian dalam kurung tadi, yang tadi itu ya, yang x hingga xn dikali dengan sepers x hingga xn tadi. Nah, ini adalah kan A dan ini adalah B. Nah, ini kita bisa tuliskan ini sebagai untuk yang di awal sini ya. Di awal sebelah sini itu untuk A dan P adalah untuk hasil sebelah sininya nih ya. Itu kan sama dengan P kan. Oke, itu untuk mempermudah aja nanti ya untuk melihat kekonsistenan xn plus 1 ini. Taruhlah misalkan xn plus 1 ini bernilai ini ya, ini kan xn plus 1 kan ini ya, berarti kalau kita mau lihat a kuadrat n plus 2 maka kita lihat yang baru ini ekspresi dari an sebelumnya, yaitu a aksen dibagi dengan, nah hasil ini itu apa tadi ya, p plus 1 kan, p plus 1 tadi kita sudah lihat di atas bahwa ini adalah hasilnya berupa p plus 1. Oke. Nah ini ya, sama dengan p plus 1, ini p plus 1. Oke, berarti di sini di sini bentuk bahwa ini adalah merupakan bentuk p plus 1. Nah, kita lihat di sini bahwa maaf, ini adalah xn ya, xn kuadrat s plus 1. Maka s kuadrat n plus 2 itu lebih bisa sama dengan a aksen itu apa? Nah, a aksen kan adalah a ditambah xn plus 1. Ya kan? A ditambah xn plus 1 ya. Xn plus 1 per p plus 1. Nah, a ditambah xn plus 1 tadi apa? Xn plus 1 adalah a dibagi p. Ini a dibagi p. Maka di sini bisa tuliskan a per p per p plus 1. Nah, ini disederhanakan menjadi bisa sama dengan AP ditambah A ya kan, ditambah per P dibagi P per 1. Nah, ini bisa keluar jadi A P plus 1 per P ya dikali P plus 1. Coret dan coret. Nah, lihat di sini kok A per P ini hasilnya.
Loh, kan ini nggak bisa. Karena apa? Masa nilai xn kuadrat plus apa namanya? Ini nggak kuadrat ya. Maaf, ini nggak kuadrat. Ya, kita lihat tadi di sini kan nggak kuadrat ya. Ini nggak kuadrat. Nggak kuadrat. Nah, ini nggak kuadrat. Kok bisa ya ini xn plus 1 kok nilainya sama dengan xn plus 2 bersama-sama nilainya a per p, kan ini kontradiksi karena kita sepakat bahwa tadi masing-masing xn dengan sekian 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 sampai x 2023 itu bilangan positif yang berbeda, artinya ini kontradiksi, ini bersifat kontradiktif, kontra. Artinya, ekspresi yang menyatakan untuk n plus 2 ya, n plus 2. Oke, n plus 2 itu lebih besar sama dengan p plus 2 bernilai kontradiksi. Terus bagaimana menghilangkan kekontradiksian ini? Dengan cara menambahkan, karena ini A berupa bilangan 1 hingga 2023 bilangan bulat positif, kita bisa menambahkan AN plus 2 lebih besar sama dengan P plus 2 plus 1. Oke. Nah, hingga akibatnya ketika ekspresi ini AN plus 2 lebih besar sama dengan P plus 3, artinya mau nggak mau XN apa namanya, ini xn plus 2 ya, maaf, ini xn plus 2 nya otomatis tidaklah lagi sama dengan a per p, melainkan bilangan nilai lain dari ini. Nah, kita gunakan ini. Kenapa kok ditambah satu? Karena akan ya bilangan tadi, bilangan bulat positif itu ya kan yang berbeda. Bilangan bulat positif ya, untuk menghilangkan kontradiksi ini ya tinggal ditambah satu gitu. Misalkan harusnya kan x1 itu 2, x2 nya kok 2 loh, maaf, a2 nya a1 2, a2 nya kok 2 loh, nggak bisa dong, karena ini masing-masing nilainya berbeda positif. Nah, mau nggak mau ya ini ditambahkan satu hingga kontradiksi ini tidak terjadi. Oke, maka di sini bisa kita tuliskan bahwa AN plus 2 itu sama dengan P plus 3. Oke, nah P plus 3, AN plus 2 tadi, P itu apa? P adalah AN plus 3. Nah, kita sepakat bahwa tadi untuk AN itu lebih besar sama dengan 1 ya, karena dia perkalian X seper X gitu ya. Nah, bagaimana dengan N plus 2? Saya mau A2. Kalau A2 berarti kan di sini sama dengan A0 tambah dengan 3. Nah, masalahnya kita tidak punya informasi untuk A0. Oke. Lalu bagaimana dengan A4? A4 kan A2 plus 2. Nah, kita nggak punya lagi informasi mengenai A2. Ya, kita pun karena tadi A2-nya kita tidak bisa dapatkan. Nah, otomatis kita hanya bisa mendapatkan untuk N ini ya yang sifatnya ganjil gitu ya. Yang sifatnya ganjil. Nah, di sini EN plus 2 lebih besar sama dengan P plus 3. Bagaimana dengan A3? Berarti kan A1 plus 2 ya, sama dengan, bisa sama dengan 1 plus 3. Ya, A3 lebih besar sama dengan 4. Nah, kemudian bagaimana dengan A5? Berarti A5 kan 3 tambah 2. Oke, nah tadi A3-nya apa? 4. 4 ditambah 3, 7. Berarti A5 lebih besar sama dengan 7. Oke. Oke, bagaimana dengan A seterusnya? A seterusnya bisa kita ekspresikan bahwa A 2P plus 1 sama dengan lebih besar sama dengan 3P plus 1. Nah, kita tes ini konsisten nggak ini ekspresi ini. Nah, kita substitusikan, kalau kita mau A3 berarti P sama dengan 0. Ya,
Maaf, A1. A1 berarti P sama dengan 0. Kita substitusikan di sini P sama dengan 0, maka di sini ya 1. Sesuai dengan ini tadi kan. 1. Bagaimana dengan 3? Berarti P sama dengan 1 kan? Ya kan? 2 kali 1 2 ditambah 1 3. Nah, 3 dikali 1 berapa? Sama dengan 3 tambah 1 berapa? 4. Nah, konsisten kan dengan pernyataan ini. Maka untuk itu A 2023 itu lebih besar sama dengan 3P plus 1. A 2023 itu kan 2 dikali 1011 ya kan, ditambah dengan 1. Nah, itu lebih besar dari sama dengan 3P plus 1. Nah, ini P-nya nih 1011, berarti artinya A 2023 itu lebih besar sama dengan 3 dikali 1011 tambah 1. Nah, akibatnya A 2023 lebih besar sama dengan 3000, 3 dikali 1011 adalah 3033 ditambah dengan 1. Akibatnya A 2023 lebih besar sama dengan 3034. Oke, dari sini pernyataan ini, ekspresi ini kita tadi kerjakan membuktikan soal yang meminta untuk menunjukkan bahwa ini A 2023 lebih besar sama dengan 3034. Demikian video yang bisa saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.